ورفعت عيني للسماء أرى بها أرى بها. Beberapa hari kemarin, anggota Ormas FPI melakukan aksi demo di depan Istana Negara. Dalam aksi demo mereka berunjuk rasa agar pemerintah mengadili mantan Presiden Joko Widodo, serta juga menangkap pemilik akun Pupapa. Dengan menggunakan pengeras suara, mereka meminta pemerintah agar mendengarkan dan merespon aksi mereka. Namun ada suatu hal yang tak biasa di dalam aksi tersebut, di mana mereka ketika itu mengancam akan mengelengsirkan Presiden Prabowo jika mantan Presiden Joko Widodo tidak diadili, serta pemilik akun Pupapa tidak ditangkap. Sontak kalimat pengelengsiran itu menjadi perbincangan hangat di media sosial. Tak sedikit orang yang berkata bahwa ormas tersebut halunya terlalu tinggi. Tadi nggak bisa mengelaknya, kalau Pak Alawi sudah kelihatan semua. Kelihatan semua gitu. Jadi inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Itu nyata dari Al-Qur'an kita. 14 abad yang lalu sudah diinformasikan melalui nabi kita. Begitu nggih. Al-Habsyi, Ali Habsyi, tuh Wali Songo turunan Cina gimana? Lah ini dari marga Al-Habsyi nggih. Wali Songo kok turunan Cina? Indochina, bukan Cina. Indonesia dan Cina. Ya, tidak semua. Tidak semua. Semisal Raden Fatah, itu kan bapaknya dari Jawa, ibunya aja yang dari Retno Subanci, ya dari Vietnam, Kamboja. Jadi tidak Cina murni. Ya. Orang-orang China yang datang ke Indonesia ini sejak lama sebelum datangnya orang-orang Arab ke Nusantara. Sudah ada orang-orang China. Karena dulu selama puluhan ribu tahun yang lalu itu orang-orang dari Indo ya, itu banyak yang hijrah ya menuju ke tempat kita untuk bertahan hidup ya. Cuma orang-orang Tionghoa pernah kena karma pada tahun 60 ya, karena Pak Karno melalui kebijakannya ya mengusir dan merampas aset-aset mereka. Ratusan ribu itu loh etnis Tionghoa dipulangkan ke negaranya. Zaman Pak Karno itu. Orang-orang Arab justru dibela, tapi sekarang malah ngelunjak semua. Itu jadi Mas Ali Al-Habsyi ini terus bagaimana tentang yang turunan Cina? Enggak, sudah membaur dengan kita. Sudah membaur, enggak ada bedanya. Enggak mempertahankan klannya apa dari dinas margahan atau San ya. Kebanyakan miliaran penduduk di dunia dari Cina itu dari margahan. Dari margahan. Jadi mereka banyak yang masuk Islam juga. Ya alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi kalau ada keturunan Wali Songo yang wajahnya wajah Cina, itu wajar memang, wajar. Oleh sebab itu jangan terlalu berlebihan mengunggulkan klan atau golongan atau sukunya. Sudah tidak berguna lagi kita seperti itu. Kalau untuk mempercayakan, membangun kepercayaan dirian kita ya nggak apa-apa. Tapi jangan jadi modal satu-satunya untuk menundukkan klan atau suku bangsa lainnya. Nggak boleh seperti itu. Beda zamannya nggih. Mas Ali Al-Habsyi nggih. Marga Al-Habsyi itu yang pernah menghancurkan Buana Cakapala, itu 2 orang itu nggih. Nggih, berikutnya Pak Harmod. Selanjutnya Helmi Faisal Zaini, ini Helmi Zaini Faisal kewalik nggih, Pak Harmod. Nggih. Helmi Faisal Zaini dan Nadir Shah Hussein plus Duriyah Mbah Mun. Kenapa suara sama? Bela hidup-hidupan Habib secara mereka pintar apa ndak melek berita atau tutup mata kuping mentalnya gembeng penakut. Nggih. Ini kan ya rata-rata dulunya kan gus-gus semua. Helmi Faisal Zaini ini kan orang Cirebon ya. Sebenarnya Mas Nadir Shah Hussein ini sudah bagus ya tulisan-tulisannya, walaupun sering ke Australia, ke Amerika. Tapi kenapa kok masih membela Habib Alawi? Itu ada kepentingannya. Ada kepentingan. Terus kenapa Duriyah Mbah Mun itu masih begitu ya? Hidayah itu tidak mengenal siapa, tapi apa yang telah diusahakan oleh manusia. Jadi belum tentu jaminan. Oleh sebab itu diingatkan oleh Allah Ta'ala. Kenapa selalu yang namanya cukup besar, dibangun dengan begitu merintis dari bawah dengan lelah ya, lalu tiba-tiba hanya masalah mar'ah ya bisa jatuh marwah. Lah ini bagaimana? Itu untuk peringatan kita. Seorang kiai sekalipun, ingatlah ceritanya Kiai Barseso, Bal'an bin Ba'uro. Kita harus ingat itu gitu loh. Kita harus berada di pihak ummah yang lemah.
seorang nabi dan wali. Maaf, karena yang punya sinyal bukan saya, atas dasar tidak sengaja yang mau dimaafkan. Pak Ahmad Saleh, Imam Mubin ada yang mengartikan Sayyidina Ali. Ya, ini bagi mufasir yang pro dengan Syi'i Ali. Ya, itu tidak secara mutabaroh, Pak Ahmad Saleh, kalau Imam Mubin itu. Imam Mubin itu ya misalkan inna nahnu nuhil mauta wa naktubu ma qaddamu wa athar wa kullu syai'in ahsaynahu fi Imam Mubin itu buku catatan ya, takdir yang sudah dibukukan, tinggal melaksanakan. Jadi sesuai dengan hukum alam sunnatullah, kausalitas yang ada. Muter? Lancar? Alhamdulillah. Nanti kalau para pemirsa muter-muter jenengan nulis. Pak Sanu, Pak Karsono bin Yadi, percaya deh kalau para habib-habib itu pasti masuk surga, tapi kukunya saja. Mungkin yang masuk surga itu cuma dalam mimpi saja. Kalau mereka mau taubat ya bisa masuk surga sama seperti manusia lainnya. Begitu. Manusia hina. Kayaknya Pak Alawi memang sudah waktunya diberantas, Kiai. Mengingat kesombongannya sudah mengakar sejak dulu kala. Diberantas kezalimannya, kesalahannya, tapi orangnya jangan diberantas itu. Jadi kita lawan kesombongannya, kezalimannya, kesalahannya, khurufatnya. Begitu. Pak Buku Biru, sudah Buku Biru. Ya. Kami warga Nahdien Jawa Timur menyatakan dengan tegas tidak sudi ikut jatma Thariqah Ngibuliyah Al-Halawiyah produk Lutfi bin Yahya terah nggih Pak Buku Biru nggih, insyaallah kami dukung seperti itu nggih. Pak Budi Susilo dari Lumajang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir Kiai Nurya dari Lumajang. Nggih, siap Pak Budi Susilo. Alhamdulillah bisa rawuh. Berikutnya manusia hina sudah tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian Putri, kepentingan cuan. Nggih. Kadang-kadang gara-gara duit itu bisa merubah segalanya. Yang harusnya itu tujuannya ke timur, dengan duit itu bisa jadi ke barat. Ya memang kekuatan uang itu segalanya, butuh uang memang. Tapi jangan sampai uang itu segalanya. Jangan, kebenaran itu yang segalanya. Harusnya begitu. Harus hati-hati. Saya pun juga harus hati-hati, Bu. Bu Rosi Askia Putri. Berikutnya dari Pak APB, ternyata selevel Habib Lutfi saja baca Quran dan kitab masih amburadul juga. Piye toh? Jane tahu ngaji ta enggak? Habib iku. Nggih, ngaji tapi ngaji sing enggak ngaji seperti santri-santri asli Muslim Indonesia. Mereka kan sudah dapat satu kedudukan tinggi. Ngaji itu nomor 2. Kalau kita itu ngaji nomor 1 kan begitu. Mereka nomor 2, nomor 3. Enggak perlu ngaji-ngaji temenanan. Kasta nomor 1 kok sudah menguasai kasta di bawahnya. Nih, begitu Pak APB. Terus begitu jangan dijadikan sebagai imam. Enggak ngaji kok jadi imam lah, salah kabeh ngimami. Salatnya rusak kabeh. Pak Jai, apakah LDII itu mengadopsi agama Kristen, Pak Kiai? Kok ada melakukan maksiat bisa dibayar dengan uang? Apa Pak Alawi juga sama? Ada surat penebusan dosa di LDI itu. Dengan kemarin sudah nyimak buka yang kami bagikan Pak Jai. Memang begitu. Jadi kalau dulu mohon maaf, sekarang sudah tidak. Kadang sebagian kelompok blater dari Madura itu kalau ngerampok itu ya sowan ke kiai. Tapi ngerampoknya bukan di Madura sendiri, ngerampoknya di luar pulau. Dulu pernah ada, tapi sekarang sudah nggak ada. Itu akhirnya nanti pokok istighfar, tobat diterima dengan cara menyerahkan hasilnya. Ya. Ditiru Lokajaya, Sunan Kalijaga ditiru, ya salah, nggak bisa seperti itu. Jadi LDI itu meniru usrun 1/10 setiap bulannya. Kadang ada tambahan-tambahan lagi. Jadi pengumuman bagi warga LDI semua, keluarlah jenengan itu terjerat, dikungkung, dihukum, ditahan, dibalik jeruji besi. Islam itu tidak seperti itu. Wahai warga LDI semua, sekarang nggak ada yang bisa melarang kalian untuk bisa mengakses pengajian kita. Ayo, terbuka, jangan pakai kata dalam tempurung. Bahwa kalian itu dimanfaatkan, diperdaya. Sadarlah kalian. Doktrin, dogma, gendam, beat dari kelompok kalian sudah nggak berguna. Yakinlah, la tahzan innallaha ma'ana. Ikutilah para penggede-penggede kalian.
ya, Kiai Haji Khalil Bustami, ya, itu banyak yang sudah keluar dari LDI. Nggih, Pak Jai. Terus kalau Ba'alawi bagaimana? Apa juga sama? Kalau saya teliti Ba'alawi nggak sama ya, dalam hal surat taubat itu. Tetapi ada sebagian sufi yang sangat-sangat ekstrim itu menirunya, tapi tidak semua. Secara umum tidak nih Pak Jai. Kalau Ba'alawi itu tidak ada surat pernyataan taubat lalu membayar kepada imamnya, itu nggak ada. Tapi kalau yang dari kalangan sufistik yang paling, ya ini sekte ya, tidak semuanya, tidak mayoritas, itu ada. Bahkan ya boleh mengambil yang bukan haknya, ya, terus nanti setelah itu dibersihkan dengan zakat nih katanya. Ada yang seperti itu, tapi tidak semuanya. Jadi tidak meniru LDI dalam hal ini, Pak Jai. Mas Bomis Polos, itu nyimak ya, monggo. Ini Mas Bomis Polos, ini salam dari Martapura, Kalimantan Selatan sana. Beliau ini berada di sekitar Muhibin dan Habaib yang ada di Kalsel sana. Kita masih belum bisa menembus Kalimantan Selatan. Dan Kalbar sudah ada kok, Kalimantan Selatan masih belum ada. Ini gara-gara apa ya? Gara-gara masih menunggu waktunya. Insya Allah nanti kita akan bisa memasuki arena Kalimantan Selatan sana. Karena banyak jeritan-jeritan dari umat Islam yang ada di sana yang tertindas secara spiritual dan intelektualnya, ingin terbebaskan dengan pencerahan-pencerahan kita. Insya Allah, nih Pak Bomis Polos, monggo di subscribe, ada channel beliaunya, Mas Bomis Polos dari Martapura, Kalimantan Selatan. Kang Samin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ba'alawi sudah menguasai media TV nasional. Banyak host dan pembawa beritanya bermarga Ba'alawi. Pengaruhnya sudah menggurita. Pantesan media-media itu tidak pernah membahas isu nasab. Enggak. Ada lagi orang yang bekerja sebagai intelektual, penulis, untuk menggiring opini manusia sedunia. Termasuk diantaranya adalah Ismail Fajri Alatas. Itu juga orang berbahaya. Walaupun sebenarnya tidak setuju dengan kerjanya LBY Pekalongan sana dalam mengkaburkan sejarah dan memba'alawikan leluhur-leluhur Nusantara. Tapi intinya ya hampir sama, beda peran saja. Yang paling kami mampu membuktikan kepada para muhibinnya, yakni Habib Lutfi bin Yahya itu pernah merubah leluhurnya, gurunya sendiri, yakni Kiai Haji Abdul Malik bin Ilyas bin keturunan dari Dipowongso, Ali Dipowongso, sampai ke keluarga Pangeran Diponegoro. Tapi dipindah-yahkan Kiai Haji Abdul Malik bin Ilyas bin Yahya. Bin Yahya, bahkan ditulis silsilah tawasulnya. Saya punya ada silsilah tawasulnya itu. Ini dikira nanti saya bohong. Ada silsilah tawasulnya itu sampai bin Yahya. Kok bisa ya gurunya sendiri dilawannya. Digeret, diyahyakan semua ya, sama seperti KRT Sumodiningrat itu. Nah, ini sebagai bukti ya bahwa seorang wali itu tidak boleh ya, tidak sah ya berbuat seperti ini, membelokkan sejarah yang ada. Itu sama dengan penipuan, tidak amanah. Tidak sidik, amanah, tablik, fatonah. Begitu, nggih. Terus berikutnya ini Pak Ahmad Gufroni, apakah semua budak nanti masuk surga Pak Yai? Bisa masuk surga, tapi menunggu waktunya. Lah ini saya punya. La ilaha illallah wa min ahli nizam as-salawati ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa khususan ila hadrati syaihihi al-qutb as-sayyid Abdul Malik bin Ilyas bin Yahya qaddasallahu sirrahu wa usulihi wa furu'ihi innallaha yu'li darajatihim fid din. Bin Yahya kemarin kan di Kholi itu masih ada yang pro dan kontra. Ya ono wis sing isih Muhibin bin Yahya itu bagaimana? Dibelokkan semua. Ya, nanti tidak hanya Pangeran Diponegoro dan anak cucunya saja, ya mungkin semuanya. Yamanisasi, Yahyaisasi, dan Ba'alawisasi. Berbahaya. Jadi kita harus waspada. Berikutnya, Pak Sanusi.
rekayasa sejarah itu untuk menipu umat. Ahli Yaman bukan Ba'alawi. Yaman dimuliakan oleh Nabi, tidak ada yang salah dengan hadis Nabi. Bukan Yaman yang sekarang ini, Pak Sanusi. Yaman yang dulu itu tidak sama seperti Yaman sekarang ini. Itu beda-beda. Beda. Hadrami dengan Yaman itu tidak sama seperti dulu, zaman Kanjeng Nabi. Jadi misalkan disamakan itu ya dipaksakan berarti. Jadi antara bukti daripada sabda Nabi itu bisa dibuktikan ya dalam setiap masa, tidak semua atau setiap semua masa tidak, tapi dalam masa-masa tertentu saja. Dalam artian seperti ini, dalam setiap 100 tahun sekali itu ada mujadid, pembaharu, ada kiamat-kiamat yang ada. Di antaranya Rasulullah pernah bersabda bahwa doanya kepada ahli Yaman dan ahli Syam, barik lana fi syamina wa yamanina, itu bagaimana? Doanya Rasulullah Nabi kita ternyata nggak terbukti. Lebih orang Suriah malah perang saudara. Yaman juga perang saudara. Berarti kan nggak sesuai dengan fakta. Lah, berarti dulu pernah terjadi sesuai dengan fakta sabda Nabi, sesuai dengan doa Nabi. Tidak selamanya. Nah ini, jadi jangan sampai ini digiring, di global, digeneralisir semua. Gitu, begitu,